Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi menjelang siang di hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat ini, tanggal 24 September 2021. Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita untuk bisa bersama kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, dan semoga apa yang akan kita upayakan ini senantiasa Allah berikan keberkahan, amin. Salam beriring salam semoga tetap terlimpah dan curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, beserta keluarga, dan beserta pengikutnya, dan semoga kita termasuk golongan banyak kelak yang munafir yang pantas mendapatkan syafaatnya beliau, amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, Ananda Muhammad Fadli dan Anda Naswan Zaki Pratama. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya, Sehat ya? Alhamdulillah. Zaki P, gimana kabarnya? Anda Zaki, bagaimana kabarnya, Nak? Ya Pak, alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Baik. Bagaimana caranya nih supaya kawannya yang lain hadirnya? Ya. Kita doakan aja ya. Mereka nanti berjalannya kita bisa segera bergabung. Nanti kita bertemu di Jumat yang akan datang ya, baru kita pertemuan secara offline. Dan saat ini kita online. Mungkin kawan-kawannya pada lupa kalau mereka di rumah itu bukan libur ya, bukan mereka berarti hari itu merdeka, bukan, tapi tetap ada pembelajaran. Ya, karena pembelajarannya kan sifatnya dibuat menjadi dua mode, ada yang offline, ada yang online. Yang di sekolah itu dilaksanakan secara offline, yang di rumah mengikuti diminta untuk tetap mengikuti dengan cara daring, menggunakan WA boleh, atau kali ini kita menggunakan Zoom. Dan alhamdulillah bertambah satu lagi, Ananda Jaswar Halil. Jaswar sudah bergabung. Terima kasih. Jadi total ada 3 ini yang bergabung. Kita mulai saja ya, karena jumlahnya tidak begitu banyak atau tidak quorum atau kurang lengkap. Jadi Ustaz langsung yang akan mengawali. Kita buka kegiatan BP kita pada kesempatan hari ini dengan bersama melafazkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke agenda berikutnya. Masih ingat ya kalau kita di kelas tuh agendanya padat ya. Kita mulai ada MC-nya, mulai ada yang tilawah, dan kita simak satu-satu. Dan kalau untuk versi yang online kita agak persingkat ya, karena durasi Zoom-nya juga Zoom yang bukan premium, jadi hanya berbatas waktu sekitar 30-40 menit. Alhamdulillah sudah bertambah satu lagi. Oh, tidak. Berarti ini Anda Zaki pertama masuk pakai 2 device ya. Saya kira bertambah satu lagi. Nah, kali ini pertemuan BPI kali ini materi yang akan disampaikan untuk kelas 9 adalah tentang sebentar ya. Materinya adalah tentang manusia sebagai khalifah. Manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Ustaz mau tanya ini kepada Fadli. Fadli bisa menghidupkan mic-nya? Siap Ustaz. Yang Fadli ketahui apa sih khalifah itu apa? Khalifah. Orang-orang yang baik Ustaz. Nah, kemudian Zaki Pratama, silakan Nak menyampaikan pendapatnya juga apa yang maksud dengan khalifah. Oke, Ananda Zaki Pratama ini tadi ada 2 device yang masuk, sekarang yang masuk tidak ada mic-nya, belum dicek mic-nya. Jaswar, apakah bisa bersuara Jaswar? Kalau saya khalifah itu ke orang-orang yang berjihad
di jalan Allah, Ustadz. Baik. Yang membela Allah, membela kebenaran, membela Rasulnya gitu. Itu disebut khalifah. Iya. Alhamdulillah, Ananda Jaswar. Pendapat sendiri ya Ustadz. Oke, benar nak. Nanti kita luruskan ya. Ya Ustadz. Makanya pembelajaran seperti ini silakan berpendapat boleh. Nanti kita akan luruskan sesuai dengan kaidah teori yang kita pakai ya untuk pembelajaran PPI. Ananda Ya, Zakip, Ananda Zakip, bagaimana ini? Ini belum nampak audionya. Mungkin sedang berusaha untuk masuk kembali. Tadi sempat hilang ya, dan sekarang masuk kembali Ananda Zakip. Baik, kita akan coba buka materi yang sudah disampaikan juga materi ini oleh PJ BPI di unit SMP IT Sarobani. Sebentar ya, saya akan share. Apakah sudah tampil share screen yang saya tampilkan? Ada. Baik, ada ya. Nah, kalau bayangan berbicara khalifah, ini potret yang ada di dalam buku BPI di jenjang kelas 9 itu ada seseorang yang menunggangi apa ini? Ada yang tahu ini binatang apa ini? Unta. Unta. Baik ya. Ustadz kira Unta. iya, Ustadz kira karena nggak pernah lihat secara langsung, nggak tahu, nggak kenal. Iya, ini namanya unta ya. Tuh lihat pundaknya orang ini di zaman kalian bayangkan ya, di zamannya Rasul ini kendaraannya ya ini nah. Kendaraan ini memang jalannya lambat ya. Jalannya tidak seperti kuda. Tapi kalau dibandingkan dengan memang ada kelebihan dan kelemahan ya. Ini dia sekali mengkonsumsi air ya, dia sampai bisa bertahan sampai beberapa hari atau bahkan beberapa pekan ya. Karena Allah karuniakan dia tempat kantung minum yang banyak, karena memang binatang ini kan hidupnya di daerah gurun. Jadi kalau sekali minum dia akan menempuh perjalanan sekian mil gitu ya, atau sekian kilo, kira-kira seperti itu. Itu adalah spesifik dari binatang unta. Nah, ini binatang yang dijadikan salah satu binatang yang dijadikan sebagai kendaraan ya ketika di zamannya Rasul dan sahabat. Nah, tadi khalifah itu seperti ini ya. Jadi ini diibaratkan sebagai dataran atau padang pasir atau bumi lah. Kemudian ada manusia di atasnya yang sedang mengendarai unta. Kita akan bahas ya di bawah. Di dalam bagan atau materi yang akan disampaikan pada pekan ini, di sini ada tentang khalifah. Khalifah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tentang kedudukan manusia. Ini yang dimasukkan adalah kita ya, Ananda Muhammad Fadli, Ananda Jaswar sebagai manusia ya, maksud juga Ustadz. Ini nanti kita berada di ini, kita posisinya berada di sini. Kedudukan manusia di dunia. Dan berikutnya adalah Khalifatullah sebagai bentuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita coba tengok lagi ke bawah. Nah, ini adalah kaidah teori yang kita gunakan. Tadi saya berterima kasih kepada Ananda Muhammad Fadli dan Ananda Jaswar yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang khalifah ya. Khalifah dari beberapa pendapat ahli tafsir bahwa tugas manusia yang merupakan amanah dari Allah SWT ada dua macam. Nah, jadi secara umum khalifah itu adalah orang yang diberikan amanah ya, manusia. Amanah apa dari Allah SWT? Ini terbagi menjadi dua. Ada khalifah pengertiannya yang disebut dengan Abdullah, ada juga pengertian yang disebut dengan Khalifatullah. Yang Abdullah itu maksudnya adalah menyembah atau mengabdi kepada Allah. Jadi khalifah itu adalah orang yang menyembah dan mengabdi kepada Allah. Siapa khalifah? Manusia. Kalau malaikat lain lagi ya. Ini ada ayatnya di dalam Al-Quran. Jakipe Ustadz. Ya, Jakipe left ya, feel left. Mungkin Jelek ya, sinyalnya jelek. iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini seharusnya cukup jelas nah, dan tidak perlu diperdebatkan. Allah menciptakan manusia, bukan hanya manusia ya. Allah juga menciptakan jin. Jin itu bahasa lain yang Jaswar sering
biasanya kalau ada bahasa jin ini Jaswar sudah mulai terpantik dia ya. Termasuk juga setan, iblis dan sejenisnya ya. Ini sebenarnya Allah menciptakan kepada mereka bukan apa-apa, yaitu untuk mengabdi kepadaku. Pada dasarnya demikian. Tapi karena jin dan yang makhluk yang dengan makhluk spesifiknya adalah setan, dia mengingkari dan akhirnya diusir dari surga, dan sampai kapanpun mereka sudah beritikat ya untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya sebagai kawannya nanti di neraka. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang benar, bukan pengikut jin, maka sebaiknya kita berpatokan kepada ayat ini ya. Kita sebagai manusia itu diperintahkan untuk beribadah, untuk mengabdi kepadaku ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara mengabdi kepada Allah sementara kita tidak tahu bentuknya, tidak tahu wujudnya. Nah, ini yang kita bisa pelajari dengan pelajaran-pelajaran keimanan, pelajaran-pelajaran akidah. Pelajaran akidah itu memang pelajaran yang hanya bisa diyakini bagi orang yang percaya. Jadi kalau orang tidak percaya itu, ya Ustadz dibilangnya ngomong bohong gitu kan. Karena yang dibicarakan biasanya adalah tentang kehidupan akhirat. Coba kalau orang ketika di dunia dia hidupnya semau gue misalnya, itu bisa jadi kalau ditanya mereka tidak meyakini adanya kehidupan setelah mati. Yang seperti itu tuh yang berbahaya, nah. Ya. Karena dia bisa menghalalkan segala cara. Tapi bagi barang siapa yang masih ada keimanan di dalam hatinya, ketika dia ingin berbuat kerusakan, kehancuran ataupun dosa, dia mestinya ada remnya, mestinya ada cakramnya, atau paling tidak ada tromolnya lah ya. Kalau cakram kan mungkin dia nggak akan ya remnya maksudnya kuat ya. Kalau tromol mungkin masih bisa loss. Tapi ya, ketika orang mempunyai iman itu ketika akan melakukan kejahatan atau keburukan, maka dia tidak jadi, maksudnya karena demikian. Dia tidak jadi melakukannya, sehingga dia tidak terjerumus. Kenapa? Karena dia punya rem, karena dia punya iman. Tapi bagi orang yang tidak punya iman, Masya Allah, dia sudah dikendalikan oleh jin, oleh setan. Ya, apalagi setan itu sudah bersumpah ya, dia akan menggoda manusia dari mulai semenjak dia dikeluarkan dari surga sampai nanti hari kiamat untuk menjadi teman-temannya nanti di akhirat di sebanyak-banyaknya tuh. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Tentunya kalian nggak mau tuh, Muhammad Fadli juga nggak mau, Jasur juga nggak mau kalau diminta suruh berteman sama mereka. Mereka yang dimaksudkan adalah setan ya. Nauzubillah ya, berteman sama setan nggak ada untungnya. Kalaupun kalian melihat itu ada ustadz kawan saya berteman sama setan, dia ada untungnya. Kenapa nggak mempan dibacok misalnya? Iya, saat itu nah, itu hanya sementara, ya, hanya sementara. Dan setan itu sifatnya menipu ya. Kalau sudah diberikan dia akan ada, namanya juga setan, dia nggak mau memberikan dengan cuma-cuma, pasti ada apa ya, syarat ketentuan berlaku. Nah, ada syarat ketentuan berlaku. Nanti kalau sudah dibantu sama setan, anaknya dibunuh misalnya, atau ada hal lain lagi yang bisa dijadikan sebagai tumbal misalnya, dan itu adalah kerjaannya setan. Kerjaannya setan kayak gitu nah. Karena mereka tentunya tetap akan menggoda manusia ya, karena setan sudah berjanji kalau tidak mempan digoda lewat depan, kemudian belakang. Kalau belakang nggak bisa dapat, samping nggak dapat, sampingnya lagi. Masih depan belakang nggak bisa, samping kanan kiri nggak dapat, ke atas bawah. Itu adalah itikadnya setan, ingin menjerumuskan manusia dengan cara mereka. Dan kalian harus sadar bahwa setan levelnya yang menggoda Muhammad Fadli sama menggoda Muhammad Jaswar Aliyu Khatta ini berbeda kelasnya ya. Tentunya disesuaikan dengan tingkat keimanan. Katanya setan nggak bisa menggoda kita dari atas dan bawah ya Ustaz. Kalau ada penjagaan berupa apa namanya, amalan-amalan zikir dan ada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tapi
kalau tidak ada, dia akan bisa menggoda dari sudut manapun, ya. Karena manusia, Iya. karena manusia itu ya ada dasarnya adalah quluban yang khotoun. Tapi bagi mereka yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran Nabi, walaupun dia tidak bisa melihat setan, jadi setan itu kalau melihat kalian, setannya yang minder, setannya yang takut. Kenapa? Ini auranya nggak bisa diganggu ini, gitu kan? Kan kalian pernah melihat ada orang yang kesurupan, melihat orang belum diapa-apain dia udah ketakutan. Tapi bukan dukun yang dimaksud ya. Dia adalah orang-orang yang ahli ibadah misalnya. Kenapa? Karena dia sudah bisa melihat, dia adalah orang soleh. Dengan seperti itu kalau kalian melihat dengan kacamata iman, mestinya tambah taat kepada Allah. Itu adalah salah satu kekuasaan Allah yang Allah takdirkan, yang Allah tunjukkan kepada kalian. Gitu ya. Terus berikutnya adalah tugas manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Allah Subhanahu wa taala merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara, memanfaatkan atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensial termasuk indera, akal dan hati atau potensi-potensi dasar manusia. Jadi khalifah itu dia mengolah bumi, mengolah segala yang ada yang Allah berikan di dalam dirinya, juga yang ada di sekitarnya. Makanya kalau tidak bisa mengolah dan salah mengolah, ya yang ada rusak, Kenapa? Karena manusia juga diciptakan dengan nafsu, dan malaikat tidak, ya. Itu bedanya manusia dengan malaikat. Jadi kalau malaikat itu sudah diperintahkan untuk menurunkan wahyu, ya dia hanya bertugas menurunkan wahyu saja, tidak pernah protes ataupun mengeluh. Kalau manusia tidak demikian. Berbeda manusia dengan malaikat. Manusia itu diberikan akal, diberikan nafsu, diberikan pikiran, sehingga apa saja yang dilihat wajar kalau seandainya yang bersangkutan berkomentar, ya. Tapi tentunya komentar yang dikeluarkan itu sesuai dengan keilmuan yang miliki. Semakin tinggi ilmu seseorang dan semakin paham, tentunya dia akan semakin hati-hati dalam berkomunikasi. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak berupaya untuk menunjukkan ilmunya bahwa dia hebat, justru sebaliknya, ya. Kalian masih ingat mungkin pepatah atau peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya. Itu juga bisa kita pakai, ya. Jadi seseorang yang sombong, seseorang yang menunjukkan bahwa dirinya adalah hebat, itu pada dasarnya dia adalah 0 atau 0. Ya, mungkin pada saat itu dia paling hebat. Belum tahu aja dia di atas langit ada langit lagi. Di atas mungkin dia paling sakti, ya, atau paling kaya di suatu tempat, tapi di atas itu pasti akan ada lagi, ya, karena itu adalah takdir Allah SWT. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini pengertian berikutnya nih, Khalifatullah sebagai bentuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ananda Muhammad Fadli bisa bantu Ustaz baca dari sini dakwah yang dilakukan sampai titik kelak. Siap Ustaz. Dakwah yang dilakukan oleh khalifah memiliki tujuan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Secara umum, dakwah bertujuan agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sesungguhnya menjadi pengemban dakwah itu adalah kebahagiaan yang paling tinggi karena mampu menyerap rasa di mana orang umum tidak mampu merasakannya. Apabila menjadi seorang pengemban dakwah itu dapat merasakan kebahagiaan pengertian jiwanya selalu diliputi keinginan untuk bahagia bersama umat, menyaksikan umat hidup rukun taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terpenuhi seluruh hajatnya. Nah, yang dimaksudkan dari apa yang sudah dibacakan oleh Muhammad Fadli tadi. Jadi kalau kalian itu merasa bahwa khalifah, dan semoga Ananda Muhammad Fadli dan Jaswar juga Allah takdirkan demikian, itu peduli sama umat. Umat itu siapa sih? Ya orang yang ada di sekitar Anda itu adalah umat. Tetangga itu umat, kawan-kawan juga umat.
Jadi setiap kita peduli dengan mereka dalam rangka mengajak bersama-sama taat kepada Allah. Nah, ini siapa yang paham ke arah sana berarti ya semoga kalian juga termasuk di dalamnya. Nah, jadi kita diminta untuk sama-sama mengajak manusia untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kapasitas masing-masing ya. Kalau pada saat kali ini kalian masih di level SMP, mampunya hanya mungkin mengajak adik-adiknya yang masih kecil di rumah, silakan. Atau Ananda Muhammad Fadli itu yang sudah Allah berikan dia seorang murid yang karena mengajar di suatu tempat, mengajar di TPA dan lain sebagainya, sampaikan kebaikan-kebaikan. Karena sedikit atau sekecil apapun kebaikan yang disampaikan, ketika dilaksanakan oleh yang mendengarkannya, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu yang mestinya kalian harus cari. Nah, karena itu adalah motivasi yang Ustadz kenapa bisa menjadi guru ya, karena dengan menyampaikan, mungkin bukan hanya menjadi guru, dengan yang lain juga, tapi dengan menjadi guru adalah salah satu caranya ya, ketika menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu, menyampaikan yang bermanfaat kepada orang lain, maka yang demikian apabila diteruskan akan menjadi terus mengalir ya, terus mengalir dan terus mengalir. Baik, kita akan masuk ke bawahnya kembali. Ananda Jaswar bisa minta tolong dibacakan, Nak, Getiana. Kata khalifah mengandung dua permaknaan. Jaswar. Kata khalifah mengandung dua pemaknaan. Pemaknaan secara umum dan secara khusus. Makna khalifah secara umum adalah wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dan pelaksana mandat untuk memakmurkan bumi. Sedangkan makna khalifah secara khusus adalah pemimpin pemerintahan yang menjalankan syariah Allah Subhanahu wa taala. Tugas khalifah ini adalah menjaga eksistensi keberadaan kaum muslimin. Khalifah kaum muslimin dimulai sejak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hingga khalifah terakhir Utsmani bernama Sultan Abdul Hamid II yang dijatuhkan Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Masa khalifah kaum muslimin membentang selama lebih 1.300 tahun. Ya, jadi khalifah itu sebenarnya lebih kita tekankan kepada pemerintahannya. Kalau tadi yang sudah kita dengarkan dari Ananda Jaswar, jadi lebih tekankannya adalah ke pemerintahan. Karena dengan pemerintahan dilaksanakan dengan menggunakan syariat Islam ditegakkan di dalamnya, maka apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita bisa terapkan. Kalau untuk kali ini kan kita belum bisa ya, mungkin akan bertentangan ada beberapa hukum-hukum Islam yang tentunya bertentangan dengan negara-negara. Oleh karenanya beruntunglah bagi suatu negara atau suatu daerah yang pemerintahannya itu sangat support ya, sangat support terhadap nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai hadis. Sehingga ya apabila menerapkan hukum-hukum Allah, kan hukum-hukum Allah itu adanya di antara kedua tadi ya, itu tidak bertentangan. Sementara kalau di negara kita untuk kali ini belum, Nak. Dan apakah di negara kita mungkin? Insya Allah, semoga saja bisa terjadi ya. Karena dengan demikian kan Islam itu rahmatan lil alamin ya. Islam itu bukan hanya untuk kaum Islam saja, tapi untuk yang bukan Muslim pun akan kebagian manfaatnya atau maksudnya adalah kita lindungi ya, bukan kita zolimi ataupun kita usir dan lain sebagainya. Kita saling merangkul ya. Baik, anak-anak sekalian, tadi di terakhir tadi sudah ditekankan sekali lagi ya bahwa khalifah itu adalah wakil Allah. Wakil Allah yang ada di muka bumi. Siapa yang bisa menjadi wakil Allah? Ya mereka yang paham dengan hukum-hukum Allah. Ya. Mereka yang paham hukum-hukum Allah. Kalau dia tidak paham dengan hukum-hukum Allah, bagaimana dia mau mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, sementara dia tidak paham. Nah, yang bisa menjadi wakil Allah siapa coba? Kalian yang mendapatkan hidayah. Kalau kalian tidak mendapatkan hidayah, ya Allah alam, nauzubillah. Malahan sebaliknya ya, bukan menjadi
yang mengarahkan ke ma'ruf atau kebaikan, malah sebaliknya nauzubillah, kalian menyeru kemungkaran, mengajak orang-orang untuk ayo kita berbuat jahat, nauzubillah. Semoga tidak demikian. Baik, Ananda Muhammad Fadli dan Ananda Jaswar, tadi kita sudah memaparkan materi tentang khalifah, dan tadi di awal ada 3 yang hadir ya, dan tadi Ustaz juga melihat Ananda Zakipe berusaha untuk masuk tadi ya, dengan apa namanya, mental lagi, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Ya, silakan apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dari Ananda Fadli terlebih dahulu. Ananda Fadli, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Insyaallah enggak Ustaz. Belum. Ananda Jaswar, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ananda Jaswar. Saya tadi yang itu Ustadz, yang kan ada orang yang ngomong manusia itu ada orang yang ngomong setan itu kan nggak bisa menggoda dari atas sama bawah karena atas itu Allah lindungi, bawah itu tempat sujud kita, Ustadz. Ya baik. Perkataan itu kalau Ustadz ini ya, pendapat Ustadz secara pribadi, kalau seandainya orang tersebut tidak taat kepada Allah, bagaimana? Nah, kita kembalikan kepada ketaatan ya, yang mereka yang bisa menjadi punya perisai atau perlindungan, itu adalah mereka yang senantiasa mengamalkan sunnah Rasul, atau dia mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi, supaya tidak diganggu oleh jin atau tidak ada pengaruh sihir dan lain sebagainya. Maka kan ada petunjuk-petunjuknya dan kita sudah bisa mengaksesnya. Mustahil kalau petunjuk itu didapatkan seandainya mereka tidak pernah melaksanakan kedekatan diri kepada Allah. Ibadah pun tak pernah ya. Jadi yang demikian itu pasti nanti tidak akan tidak benar ya. Atau bisa jadi mungkin yang melindungi dia bukan Allah, tapi ada jin tomang yang menyertai dia setiap hari kemana dia berada, sehingga dia dilindungi dari atas di atas sama bawahnya. Kalau seperti itu mungkin ya, tapi kalau perlindungan yang berasalnya dari Allah itu hanya diperoleh atau hanya didapatkan bagi orang-orang tertentu yang dia abid, ahli ibadah ya. Intinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Jaswar, itu menurut pendapat Ustadz, dan insya Allah nanti coba disampaikan pertanyaan serupa kepada para asatid yang lainnya, dan jawabannya apa nanti Jaswar sendiri yang memfilter dan mau dipakai yang mana. Tapi kalau cenderung ke tadi ya, seseorang ketika jauh dari Allah maka dia akan lebih mungkin dekat dengan selain Allah. Berarti siapa? Berarti setan atau jin ya. Jangan heran ketika lebih orang rentan, lebih mudah untuk terkena gangguan-gangguan yang kayak gitu. Ya, oke. Dan juga kita mesti waspada ya di tahun 2021 ini. Jadi kalau kalian tidak merasa ada yang tidak disukai atau ada hal yang ganjil, itu ketika diperiksa medis tidak ada diagnosa, maka jangan buru-buru ke paranormal ya, kembali ke Allah terlebih dahulu. Bahkan sebelum ke dokter pun dianjurkan secara Islam itu untuk berobat dengan menggunakan Al-Quran ya, karena salah satu sifat Al-Quran itu adalah asy-syifa, jadi sebagai obat. Jadi setelah kita berikhtiar dengan caranya yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul, dengan cara berdoa, dengan cara membaca kalimat-kalimat thayyibah dan zikir-zikir, baru setelah itu kita ikhtiar dengan melakukan yang disarankan oleh ahlinya. Kalau medis berarti ke dokter ya, dan lain sebagainya. Tidak mendatangi dukun ya. Dan semoga ini kalian camkan baik-baik ya. Jadi sekondisi apapun kalian, jangan sampai kalian mendatanginya dan mempercayainya. Mendatanginya aja nggak boleh, apalagi mempercayainya. Ada lagi Juswan?
Enggak, Ustadz. Kalau tidak ada, kita cukupkan dan semoga nanti video ini kan ini posisi masih direkam ya. Semoga kawan-kawannya yang lain nanti bisa melihat ya. Bagaimana caranya supaya mereka melihat. Saya sudah posting kadang-kadang mereka belum melihat. Oke, ya mudah-mudahan mereka mau melihat ya. Karena mereka mau melihat walaupun tidak mengikuti kegiatan BP ini, mereka akan mendapatkan ruh yang sama atau suhu yang sama tentang pengertian khalifah. Jangan sampai nanti kalian lulus tidak tahu apa itu khalifah. Karena beberapa waktu belakangan ini khalifah itu sedang dibesar-besarkan di Indonesia khususnya ya. Ada yang merasa ketakutan bahwa negara Indonesia akan dibuat khalifah. Jadi mereka seorang pemimpin Islam itu seolah-olah dikucilkan ya, karena sudah ngeri duluan tuh. Kalau khalifah berkuasa nanti non-muslim mungkin akan yang bukan muslim dizalimi dan lain sebagainya. Padahal tidak ya. Malahan sebaliknya. Karena konsep yang kita gunakan adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu adalah wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Ananda berdua sudah menemani Ustadz dalam kegiatan PPI. Tadi bertiga dengan Zaki P sebenarnya dengan Zaki P tadi keluar masuk. Mungkin kondisi hari ini tidak baik ya saat jaringan di tempat beliau. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada Ananda berdua dan kepada Ustadz juga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutupkan pada pertemuan PPI kali ini dengan bersama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair ya Ustaz. Silakan dilakukan kegiatan-kegiatan lain, bersiap untuk melaksanakan sholat Jumat ya nak. Kalau kukunya panjang, potong kuku, jangan lupa mandi, pakai wangi-wangian. Kalau ada baju yang putih, silakan pakai yang putih ya. Karena demikian adalah sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum.